Berarti kerjanya untuk pandu itu sehari masuk, sehari off? Betul, Pak. Sehari masuk, sehari off. Sehari masuk itu maksimal 12 jam untuk kita kerja. Kalau habis kerja pagi, jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kita off 24 jam. Kalau untuk kerja malam, Bu, 12 jam, 8 malam sampai 8 pagi itu kita libur 48 jam. Karena dianggapnya kerja malam lebih melelahkan daripada... Kan tidak boleh begadang. Betul, Pak. Kalau tidak ada artinya. Cocok saja ini. Hidup Bang Roman. Hidup Bang Roman. Halo, kita ketemu lagi tetap di NN Talk Channel dan saya Novi, Pak Nurdin. Kita siang ini kedatangan tamu luar biasa, posisi atau profesi yang tidak biasa. Kita kedatangan seorang pilot tapi di laut gitu ya, maritime pilot gitu. Kita kenalan siang ini dengan siapa, Pak Nurdin? Kapten Alim. Ya, lengkapnya siapa, Kapten? Ahmad Saiful Alim. Kapten Ahmad Saiful Alim. Jadi ini menarik sih bagi saya pribadi, juga mungkin bagi Bu Novi, bahwa ternyata yang kita selama ini taunya adalah kapten, ada kapten pesawat terbang, ya kan? Ternyata ada juga kapten pilot di laut. Di laut. Kalau di laut kan namanya nakoda. Ternyata atasnya ada lagi selain nakoda, yaitu pandu. Jadi pandu itu yang mengarahkan kapal dari tengah laut hingga sampai bersandar. Nah, itulah sekarang profesinya dari Kapten Alim ini. Gimana, sehat, Kapten? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini meskipun kemarin baru berdinas ya, bertugas. Hari ini alhamdulillah free. Alhamdulillah free. Terima kasih waktunya. Bisa cerita kira-kira tugas seorang pilot kalau di laut itu apa, atau pandu bahasa Indonesianya? Jadi seorang pilot atau pandu itu adalah seorang advisor atau penasihat dari seorang nakoda untuk membawa kapal dari port limit atau batas pelabuhan yang terluar sampai bersandar secara aman dan efisien, Bu. Karena adanya pandu atau pilot di atas kapal itu sebagai petugas safety atau keselamatan di alur pelayaran. Jadi sampai batas berapa kilo dari kalau di tempat Surabaya sandarnya nanti baru bisa diarahkan untuk bersandar? Kalau di Surabaya jauhnya sekitar 23 nautical mile, Pak. Itu berapa kilo kira-kira? Sekitar 40 km. 40 km ya? Iya. Dari ambang luar. Dari ambang luar. Dari ambang luar sampai sandar. Begitupun kapal yang mau berangkat dari sandar sampai ke ambang luar. Jadi yang memandu kapal tersebut hingga sampai bersandar adalah seorang kapten ya? Jadi kaptennya itu bukan nakodanya. Bukan. Nah, ini kita mengklirkan dulu nih. Ya kan, takutnya kapten yang diperkirakan adalah kapten yang ada di kapal tersebut sama dengan kapten yang ada di pesawat. Kalau pesawat kan namanya kapten juga sih, pilotnya itu. Betul. Jadi pilot di sini itu tugasnya sebagai advisor, Pak. Karena pilot lebih mengenal daerah pelabuhan tersebut. Karena wilayah kekuasaannya. Betul. Kalau jadi seorang nakoda belum tentu paham ya. Paham sih, Pak, sebetulnya paham, cuman adanya pandu supaya kapal tersebut lebih cepat, maksudnya, Bu, lebih efisien. Karena kita lebih mengenal daerah di situ, di mana sebuah pelabuhan itu kan tidak seluruhnya perairannya bisa dilayari, Bu. Ada dangkalan, ada kerangka kapal yang tenggelam sudah lama tidak diangkat. Terus pasang surut air di pelabuhan itu kita yang hafal. Nakoda bisa bawa kapal tersebut, tapi kan akan mempelajari dulu alur tersebut, Bu. Akibatnya kurang efisien, perlu waktu untuk mempelajari tersebut. Dan ketentuan daripada kapal yang dipandu itu adalah gross ton 500 ke atas, Pak. Itu apa itu? Bobot kapal. Bobot kapal. Iya, jadi bobot kapal dengan bobot mati sekitar 500 ton itu wajib menggunakan jasa pandu. Apabila kurang dari 500 tidak wajib, tapi kalau minta jasa pandu tetap kita layani. Itu sudah ketentuan ya? Sudah ketentuan. Dari pemerintah ya? Betul. Jadi ketentuan pemanduan itu boleh kapal dengan tonase lebih dari 500 tidak dipandu, dengan catatan kapal tersebut berlayar, contoh dari Surabaya
ke pelabuhan berikutnya dan kembali ke pelabuhan Surabaya kurang dari 24 jam. Misalnya Tapi ke kan nggak Semarang mungkin gitu ya. Betul, ke Semarang aja Iya. itu paling enggak 18 jam, Pak. Kalau PP udah 36 jam. Iya, nggak mungkin. Makanya. Nggak mungkin Madura kali ya. Iya, atau ke Pulau Bawean, Pak. Kangen ya. Kangean, Bawean atau Masalimbu. Iya. Nah, Iya. itu bisa. Oke. Tapi itu pun harus ada surat dari Syah Bandar sebagai pengawas pemanduan yang menyatakan nakoda tersebut cakap untuk masuk sendiri ke alur pelayaran Surabaya tanpa menggunakan jasa Cakap pandu. itu seperti apa? Apakah punya sertifikat atau apa? Iya, ya? ada surat dari Syah Bandar setempat yang Oh. menyatakan bahwa nakoda tersebut bisa masuk tanpa menggunakan jasa pandu. Itu udah punya jam terbang atau gimana? Iya, dari pengalaman, terus pastinya di assessment dulu, Pak. Di asesmen ya? Iya. Kayak listnya gitu ya, Inggih. nama-namanya siapa aja. Inggih, gitu. inggih. Berarti prosedurnya adalah ketika si kapal itu akan bersandar dari berapa tadi? 40 Dari km? ambang luarnya, Ambang luarnya adalah iya. menghubungi dulu ya ke Betul. pihak. Jadi 6 jam sebelum kapal tiba, Pak, Mm-mm. agen pelayaran atau wakil daripada kapal yang akan datang itu ada di Surabaya Oh, perwakilannya. tidak harus yang di kapal yang Itu menghubungi? tidak. Jadi kapal tersebut sudah menunjuk keagenan di pelabuhan yang akan dituju, Bu. Nah, itu agen tersebut yang mengajukan ke Pelindo sebagai BUP di Perak, Iya. mengajukan PPKB, pelayanan kapal dan barang, bahwa kapalnya akan tiba 6 jam sebelumnya. Itu baru bisa disiapkan tenaga pandunya. Kemudian dari pihak pandunya akan berlayar menuju ke kapal tersebut. Betul, dengan menggunakan kapal pandu, Pak. Dan kapal pandu. Iya, ada lagi kapal pandu khusus untuk ngantar jemput pandu, ngantar ke ambang luar atau membawa pulang dari ambang luar. Jadi pandunya diantar ke sana, Iya. ya teman-teman ya. Kemudian si pandunya adalah akan naik ke kapal tersebut untuk mendampingi nakoda tersebut ya. Betul. Oh. Oke, oke. Jadi ya luar biasa sekali karena saya membayangkan kan tadi ada kapal pandu nih, berarti ini pandu Kapal naik kecil ya? kapal Betul, kapal kecil, kecil ya? deketin kapal gede, terus kemudian Naik ke naik kapal pakai besar. tangga tali itu, Iya. gitu kan, pakai tangga tali, jadi kayak detektif gitu ya, Iya. naik, terus membantu nahkoda untuk masuk ke pelayaran yang Ke sempit tadi, pelabuhan, ya, ke iya. pelabuhan melalui jalan yang sempit tadi, Iya. sampai selamat. Betul. Gitu ya? Betul. Tangga tali itu loh. Tangga tali, Pak. Itu Iya. namanya tangga pandu. Oh, Tangga tangga pandu. pandu. Atau Oke. pilot ladder dalam bahasa Inggrisnya. Oh, oke, pilot ladder. Berarti Iya. harus juga bisa self rescue ya. Khawatirnya kan misalnya ada Iya. apa-apa kan kita Iya. nggak tahu kan accident atau apa. Betul. Sebelum kita jadi pandu itu kan ada pendidikannya, Pak, selama 8 bulan. Oke. Jadi ada diklatnya. Setelah kita pengalaman sebagai nakoda, baru kita melamar jadi pandu. Setelah diterima, kita dikirim untuk diklat di Jakarta, pelatihan pandu selama 8 bulan. Setelah selesai, baru kita ditugaskan jadi pandu. Oke. Cap, sebelum jadi seorang pandu, apakah harus ada tahapan-tahapan terkait dengan karirnya mungkin ya, Iya. Bu Novi ya? Jenjang karir mungkin dari apa dulu? Habis kuliah hingga- lah, habis kuliah Oh, terus mungkin dari harus kuliah. ngapain lagi, kerja dulu gimana? hingga menjadi seorang pandu. Yang jelas, pertama harus dari SMA IPA, Bu. Oke. Oh, Jurusannya IPA harus ya? IPA. IPS Iya. nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Untuk IPS nggak bisa. Kenapa? Ya, karena sering berhubungannya dengan eksakta, Pak. Oh, eksakta ya? Nggih, Oh. matematika, astronomi, begitu Iya, Pak. iya. Nggih. Nah, jadi setelah lulus SMA, kita itu masuk di Akademi Pelayaran. Di sana kita kuliah teori 3 tahun, praktek di kapal selama 1 tahun. Oke. Setelah selesai praktek 1 tahun, kita kembali ke kampus untuk ujian lisan Itu dan D4 makalah. atau Dulu zaman D3? saya masih D3, Pak. Oh. Waktu saya masuk Akademi Pelayaran tahun 93. Untuk saat ini sudah D4. Yang D4. Nggih. Jadi untuk sekarang jenjangnya sudah D4. Jadi setelah lulus dari Akademi Pelayaran, itu harus berlayar sebagai mualim sampai menjadi nahkoda. Mualim Baru itu apa toh? mualim itu ada 3, Pak. Jadi pertama lulus itu biasanya jadi mualim 3. Mualim Itu 3 tugasnya apa? tugasnya itu mengurusi masalah alat-alat keselamatan di atas kapal, Bu. Oh. Seperti sekoci, Safety toolsnya ya? nggih. Untuk masalah safety itu mualim 3. Ya. Dan untuk jaga berlayarnya, kapal itu waktu berlayar yang jaga 3 orang, Bu. Mualim 3, mualim 2, mualim 1. Mualim 3 itu bertanggung jawab jam jaga 8 sampai jam 12, baik pagi maupun malam. Mualim 2 itu jam 12 sampai jam 4. Mualim 1 jam 4 sampai jam 8, Bu. Jadi setiap 4 jam kapal itu bergantian jaga. Oh. Jadi Ada- fokusnya itu memang 4 jam itu ya? Nggih. Dan Adapun itu semuanya sama, safety tools yang di... tidak, Pak. Jadi untuk mualim 2 itu tanggung jawab pada alat-alat navigasi. Oh, dua navigasi. Nggih, seperti kompas, GPS, radar dan sebagainya itu.
Untuk mualim 1 bertanggung jawab pada stabilitas atau keseimbangan kapal dan muatan kapal, Pak. Gitu. Setelah untuk ranknya tertinggi mualim 1 di atas kapal, Bu. Setelah jadi mualim 1, sekolah lagi, baru bisa kembali kapal sebagai nakoda. Nakoda itu bertanggung jawab pada seluruh awak kapal. Oke. Jadi yang bertanggung jawab penuh terhadap si kapal itu ada si nakodanya itu. Nakodanya, ya? Pak. Apabila ada eksiden atau Jadi sekolahnya berapa lama sebelum jadi nakoda? Kan dari mualim 1. Nggih. Ya kan, kemudian menjadi nakoda itu sekolahnya berapa lama? Untuk menjadi nakoda, Pak ya. Jadi dari mualim 3 itu untuk menjadi mualim 2 sebetulnya menggunakan ijazah ANT 3-nya pun sudah bisa untuk menjadi mualim 2, tapi terbatas dari besar kecilnya kapal, Bu. Dengan area berlayarnya, Pak. Jauh dekatnya. Iya. Jadi ada kayak jam layarnya gitu ya? Betul. Jam terbang kayak Iya. Dan Jadi kapal itu kan juga beda-beda kan, Pak? Ada Iya. kapal kecil, terus Betul. kapal penumpang, Iya. ya kapal barang yang Iya. besar itu kan sampai Iya. tanker dan sebagainya. Iya. Itu apakah sekolahnya sama atau beda-beda? sama, Pak. Sama, Jadi ya? untuk sekolahnya itu semua sama di akademi pelayaran tersebut. Akan tapi nanti yang menentukan apabila praktek, Bu. Jadi setelah kuliah teori 3 tahun, kita kan praktis setahun di atas kapal, Pak. Nah, si kadet tersebut atau mahasiswa yang sedang taruna, Bu. Kalau di tempat kita namanya taruna yang sedang praktek itu namanya kadet. Kadet tersebut praktek di kapal apa? Kalau dapatnya di passenger, biasanya nanti jadi mualimnya di kapal passenger, Pak, atau di kapal penumpang. Kalau prakteknya di kapal tanker, maka besok jadi mualimnya pun akan di kapal tanker. Kaitannya ke sana, Pak. Oh iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kadet di kapal penumpang bisa di mualim jadi di kapal tanker. Karena semua pelajaran sebetulnya kita pelajari, Pak. Oke, jadi untuk menjadi pandu tadi, Nggih. setelah ANT 3 Nggih. harus kerja, kuliah lagi, ANT ANT 2 2. setahun, Dari ANT 3 ke ANT 2 itu harus berlayar 2 tahun. Bu, 2 paling tidak. tahun, kuliah setahun, Jadi ANT 2, jadi ANT 2, kerja lagi setahun, kerja 2 tahun, Bu. kerjanya Kerja 2 2 tahun tahun, lagi baru bisa ANT 1. ANT 1 Sekolah lagi sekolah berarti. lagi 6 Sekolah lagi bulan, 6 bulan selesai. Jadi Penuh sekolah kok. karena profesi ini memang Iya, tanggung jawabnya gede. tanggung jawabnya besar. Nggih, boleh dibilang kita itu tenaga spesialis, Bu. Iya. Gitu loh. Ini ada berapa orang sih se-Indonesia kalau apa pandu Untuk gini? tenaga pandu, Bu. Iya. Kalau tenaga pandu se-Indonesia Banyak ya. banyak, Pak. Sekitar 500 sampai 600 orang. Loh, ya sedikit. Untuk untuk di Pelindo 3 Saya sendiri, mau Bu. ngomong. Untuk di Pelindo 3 sendiri itu sekitar 202 pandu. Loh, separuhnya Nggih. Jadi Itu memang paling banyak di Pelindo tenaga 3. pandu paling banyak di Pelindo 3, Pak. 40% berarti Iya. ya. Tapi tadi kan sebelum jadi pandu kan harus nakoda dulu. Betul, Pak. Agar paham gimana mengoperasikan atau menjalankan kapal kan. Betul. Gitu. Baru ketika jadi nakoda, Iya. jadi seorang pandu. Berarti sekolah lagi? Dari nakoda itu harus pengalaman minimal 3 tahun, Pak. Oh 3 tahun. Nggih, minimal Jadi kan pengalaman nakoda 3 tahun itu sudah bisa jadi untuk seorang pandu. Ambil Tes sekolah masuk pandu, Oh, Pak. tes lagi Iya. masuk seorang pandu. kalau tesnya diterima. Dulu zaman saya itu kan pandu itu selalu disekolahkan oleh Pelindo, Bu. Iya. Jadi kita tes pegawai dulu masuk Pelindo, Pak. Iya. Tes masuk Pelindo, setelah diterima Pelindo baru kita disekolahkan pandu di Jakarta selama 8 bulan, Bu. Oh, oke. Setelah 8 bulan baru kita dikembalikan ke Pelindo masing-masing, baru penempatan sebagai pandu. Oh, oke. Itu pun kita harus ikut pandu senior dulu, Pak. Iya. Untuk penempatan, kalau saya dulu pertama penempatan di Pelabuhan Banjarmasin, di Pelabuhan Trisakti, itu harus ikut pandu senior itu 2 bulan, Bu. Untuk mengenal medan tersebut, pelabuhan tersebut. Jadi setiap pelabuhan kan punya karakter sendiri-sendiri Karakter kan? sendiri, iya. Ya kan? Jadi setiap kita pindah pelabuhan, Pak, kita Harus selalu ikut, belajar lagi, betul, kan? ikut pandu seniornya dulu di pelabuhan tersebut. Jadi asisten dulu Betul, ibaratnya seperti itu ya. iya. Sambil mempelajari bahwa karakteristik dari pelabuhan itu seperti apa. Jadi arusnya seperti Arus apa, seperti apa. dangkalan itu bagaimana, Karena kan setiap bahaya-bahaya pelabuhan kan navigasi di mana juga saja. beda-beda ya kan? Inggih. Obstacle-nya di mana saja. Betul, Pak. Kesimpulannya awalnya nggak boleh mabuk laut dulu ya. Iya jelas ya, nanti nyemplung laut belum apa-apa. Bau laut udah. Inggih. Cuman sebetulnya saya jadi pandu itu untuk menghindari mabuk laut, Pak. Tuh. Kenapa? Iya, karena kalau jadi pandu itu relatif lebih bersahabat ombaknya, Mas, Pak. Itu kan hanya di Oh, iya, port iya, limit iya, saja, iya. Pak. Nah, kalau nakoda atau pelaut itu kan sampai keliling dunia, Kita around the world. Betul. Menyeberang samudra itu sudah pasti mabuk. Apalagi sudah yang pasti. kapal barang tuh ya. Betul.
Nah, makanya saya menghindari karena saya nggak kuat mabuk laut tadi, masuk pandu saya, Bu. Kan menjadi nakoda dulu kan sudah keliling. Iya, Pak. Mau tidak mau memang harus mengalami mabuk memang. Masa nyetir sambil mabuk kan nggak mungkin. Terus syarat yang lainnya apa ini untuk bisa menjadi seorang pandu ini? Itu aja, Bu, sebelumnya, Bu. Jadi untuk pengalaman sebagai Jadi nakoda yang ketahanan apa fisik ya, Fisik harus pasti, kesehatan Kalau main gitu tangga ya. enggak itu kan. Kesehatan, terus tadi ya mabuk laut itu secondary lah ya. Iya. Itu nggak sekendari utama. Menjadi bonek kapal udah awang-awangan mau muntah kan juga nggak lucu. Terus apa Masa lagi? minum obat tidur terus kan nggak aja. Obat anti mabuk kan juga nggak mungkin Jadi bisa tidur. sebelum jadi pandu, jadi pelaut itu dulu, Bu, kan sudah banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Iya, iya. Seperti ngambil sertifikat BST itu, Basic Safety Training itu, Bu. Seperti sertifikat olah sekodi dan sebagainya itu tadi. Dan untuk menjadi pandu hanya tambahan jadi nakoda 3 tahun. Jadi yang masuk pandu itu pasti syarat minimalnya pelaut sudah terpenuhi semua, Pak. Iya, iya. Sertifikasi daripada seorang pelaut sudah Jadi terpenuhi. seperti temannya Popeye the Sailor Man itu sudah lewat. Jadi ibaratnya posisi pandu itu adalah tertinggi. Betul, Pak. Bener nggak? Iya. Setelah nakoda kan? Iya. Setelah nakoda. Iya. Jadi Dan pandu itu ada tingkatannya lagi nggak? Pandu Masih ada, junior Pak. sampai senior ada. ada. Jadi dulu zaman saya masuk pandu itu cuma ada satu aja namanya maritime pilot. Ya. Nah, sekarang sama pemerintah dipecah-pecah lagi. Jadi pertama jadi pandu itu namanya pandu tingkat 2, Bu. Ijazahnya itu. Iya. Ijazahnya pandu tingkat 2 itu terbatas untuk pelayanan kapal dengan panjang sampai dengan 200 meter. Oke, panjang kapal kurang dari 200 meter itu boleh dilayani oleh pandu dengan sertifikasi tingkat 2. Untuk kapal panjang lebih dari 200 itu harus pandu tingkat 1. Kalau kapten sudah tingkat 1. Saya sudah divisi pilot, Pak. Oh, divisi pilot? Iya. Jadi di atasnya tingkat 1 lagi, Pak. Oh, Setelah pandu tingkat 1, Maha Pandu. Maha Pandu. Maha Guru, Maha Pandu. jadi setelah pandu tingkat 1 boleh memandu kapal. Pandu tingkat dewa. Jadi pandu tingkat 1 itu boleh mandu kapal sudah tanpa batas, Bu. Iya. 200 meter lebih, Tanker. berapapun panjangnya, Iya. apapun tipe kapalnya, Iya. akan tetapi tidak boleh memandu kapal di perairan laut dalam. Oh, oke. Nggih, seperti contohnya di Selat Malaka, Pak. Oh, kenapa? Di Selat Malaka itu ya pemerintah semua yang atur regulasinya. Oh. Jadi aturan regulasi dari pemerintah, pandu yang memandu di laut dalam itu harus sekolah lagi, namanya divisi pilot. Oh, oke. Itu. Jadi kita melayani kapal-kapal juga di Selat Malaka, Iya. kapal-kapal VLCC, Pak. Jadi super tanker. Super tanker. Nggih. Gede-gede. Nggih. Jadi yang dikatakan kapal VLCC atau pandu laut dalam adalah kapal yang dipandu dengan draft kapal itu minimal 15 meter. Kedalaman badan kapal yang masuk ke air itu, Pak. Draft itu. Iya. Karena laut dalam ya. Nggih. Jadi draft 15 meter dengan panjang rata-rata di atas 300 meter panjang kapal. Nah, itu tadi Maha Pandunya itu direpresentasikan dengan apa? Ini kalau di sini kan ada pangkat-pangkatnya Nggih. itu. Nah, kalau pangkat ini berkaitan dengan jabatan kita di Pelindonya sebetulnya, Bu. Oh, oke. Jadi pertama kita jadi pandu itu kalau di Pelindo namanya pandu laut 1, pandu laut 2, Ya. habis itu pandu laut 1, setelah itu pandu madya 2, pandu madya Kalau 1, Pak Laut 1 itu ya 1. 1, Bu. Oh. Jadi 1,5 itu nanti pandu laut 1, Iya. nanti pandu madya 2 itu stripnya 2, Iya. pandu madya 1 stripnya 2,5. Iya. Untuk 3 ini sudah pandu utama, Pak. Ya tadi. Pandu tingkat dewa. Jadi maksudnya gini ya teman-teman, kalau ketemu dilihat pangkatnya di sini kelihatan gitu loh, nggak usah Strip cerita. 1, 2, atau 3. 5 nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Nggak cukup sini ya. Cap, Nggih. cerita paling seru ada nggak ketika memandu suatu kapal gitu kan untuk bersandar yang seru? Jadi suka dukanya jadi pandu itu, Pak. Kita bertemu dengan berbagai bangsa, Iya. ketemu dari kebanyakan juga karena Surabaya adalah pelabuhan Internasional. internasional, nggih. Jadi kita juga ketemu dari berbagai bangsa, Bu. Cuman yang menjadi dukanya itu kalau pas
bulan Ramadan, Pak. Kenapa? Jadi bulan Ramadan itu kita pas naik kapal mendekati waktu berbuka. Buka. Oh. Kita mandu kapal asing, Pak. Oh. Sedangkan kapal asing itu Nggak boleh bawa makanan-makanan gitu. bukan. Enggak. Jadi masakannya Masakannya belum tentu halal. belum tentu halal, betul. Belum tentu halal. Nah, jadi kadang kita naik jam 5 sore, sandar sampai di pelabuhan jam 7 malam, Iya. jam 8 malam. Ya kita berbukanya di atas jam 8 malam. Paling minumnya hanya minum Air mineral ya. Kan sekarang juga di pelabuhan Surabaya ini kan di Perak kan mulai ada kan kapal-kapal apa internasional yang penumpang Pesiar. pesiar itu kan mulai banyak ya. Banyak, Pak. Jadi bahkan salah satu kapal terpanjang di dunia untuk passenger itu sudah masuk di Surabaya. Contohnya Genting Dream. Genting Dream itu panjangnya 336 meter. Itu sudah masuk di Surabaya. Berarti harus bisa memandu Kapten Alim karena lebih dari 300 Ya, Pak. meter kan. Betul. Tapi pandu tingkat 1 pun sudah boleh, Pak. Oh, udah boleh ya. Sudah boleh. Pandu tingkat 1 sudah boleh. Draftnya kan nggak sampai 15 meter, Pak. Dalam ya. Iya, namanya. Kalau sampai 15 meter baru harus menggunakan pandu laut dalam. Ya. Sertifikatnya harus di atasnya lagi. Terus duka sukanya lagi apa lagi? Selain tadi itu bisa buka puasa sampai late kan atau belum tentu makanannya itu halal karena memandu kapal asing. Ya, mabuk lautnya juga, Pak. Jadi walaupun masih mabuk tuh Pak. masih, Pak. Udah berapa puluh tahun tuh Pak? Masih. Jadi tergantung daripada kondisi badan. Covid ya. Iya. Enggaknya. Kalau kita tidak fit, pas musim ombak seperti musim barat, ya kadang masih ada pusingnya, Pak. Jadi mesti sangguan tuh ya apa? Terus cara mengatasinya gimana? Kan mau nggak mau kita bertugas nih, terus bawahnya udah laut gitu Iya. kan? Terus mau terus Waktu tugas. kita mabuknya itu waktu masih di kapal pandu, Pak. Karena kapal pandu kan kecil, Pak. Oh, mengambil Nggih. Jadi kan diombang-ambingkan Iya. ombak. kalau di kapal besar udah Begitu lebih- kita sudah naik di kapal besar, Bu, alhamdulillah sudah tenang, sudah nggak goyang kan, Bu. Sudah nggak oyak-oyak kayak gini. Enggak, Bu. Ya, walaupun masih ada peningnya, berhubung kita punya rasa tanggung jawab, Pak. Iya. Hilang, Bu, mabuknya, Bu. Otomatis hilang sendiri. Iya. Gitu. Jadi bawa obat anti mabuk gitu. Oh, enggak, Pak. Enggak, Kalau tidur mau lah, tidur ya. nanti. Iya betul, nanti tidur kan ya. Nggih. Nggih. Nah, berarti seorang pandu itu nggak boleh melakukan kesalahan apa atau istilahnya oleh instansinya gitu ya. Nggih. Bisa dicoret gitu ya dari daftar pandu yang mereka punya itu karena apa gitu. Kalau terjadi accident, Bu. Oh, Ya sini terkait dengan kapal tersebut. Oke. Ya, accident terkait dengan kapal kita pandu. iya. Apabila kapal tersebut kandas atau senggolan dengan kapal lain atau nabrak dermaga, itu akan ada sanksinya, Bu, sampai dengan pencabutan ijazah oleh Kementerian Perhubungan. Wah. Nah, terus mengembalikan lagi lah susah. Wong ijazahnya tadi sudah bertingkat terus dicabut gitu ya. Nggih, ya harus sekolah lagi, Bu. Dari awal lagi. Dari ijazah yang terakhir, Pak. Oh iya, yang terakhir. Iya, ijazah yang Dari ijazah terakhir. yang terakhir. Tapi alhamdulillah sampai detik ini belum ada, Bu, yang sampai dicabut ijazahnya. Iya. Paling banter itu ya hanya diskores, tidak boleh kerja 1 bulan gitu. Tapi Pak. bisa ya memungkinkan ya kita meskipun sudah ahli itu masih terjadi eksiden gitu. Memungkinkan, Bu. Memungkinkan, Masih ya. memungkinkan. Apalagi seperti waktu saya zaman dinas di Banjarmasin, di Pelabuhan Banjarmasin. Karena di Pelabuhan Banjarmasin waktu itu masih belum representatif untuk alurnya itu, Pak. Dengan tidak adanya bui-bui penuntun kita di alur, itu banyak yang hilang. Terus kedalamannya juga, pengerukannya juga nggak kurang kontinu, jadi masih sering terjadi pendangkalan. Seperti Pelabuhan Banjarmasin itu kan karakternya pendangkalannya cepat sekali, Pak. Sedimentasinya cepat sekali. Itu karena apa tuh Pak? Karena mereka kan sungai, Pak. Jadi yang dari hilirnya itu tadi, Ya sering katutan-katutan Nggih, ya. Sampah-sampah. lumpur dari sungai atau itu, Pak. lumpur. Nggih, lumpur itu tadi. Jadi harus sering dikeruk ya? Harus sering dikeruk, Pak. Boleh dibilang kalau di Banjarmasin itu sampai sekarang rutin dikeruk, Pak, dalam 1 tahun itu. Supaya alurnya tetap terjaga kedalamannya. Nggih. Nah, saya ini yang penasaran, pandu itu ketika naik ke kapal, Nggih. itu dia menggantikan perannya nahkoda. Dia yang akan menggantikan yang mengemudikan atau dia Atau hanya di mendampingi? sampingnya? Samping. Sebetulnya tugas utama kita itu adalah mendampingi, Bu, hanya memberikan advisor. Ya. Akan Arahan, ya. tetapi pada prakteknya kita dilimpahkan menerima pelimpahan dari nakoda. Tapi memang aturannya seperti itu, Bu, dari pemerintah, bahwa kita harus siap menerima pelimpahan tugas daripada nakoda. Nakoda. Oke. Seandainya Iya, karena demi efisiensi dan efektivitas, Bu, dalam pemanduan kapal, nakoda langsung menyerahkan kepada kita untuk memandu kapalnya. Oke. Karena daripada nanti Pak Pandu nanti
sampai di sini kita belok berapa derajat, Ya. kan nggak Lama. efisien Pak. Nggih. Namanya markir ya, markir kapal ya. Nggih. Kan pantatnya kan gede. Panjang. Panjang. Karena Nggih. setahu saya ketika misalnya kapal itu menabrak dermaga, terjadi kerusakan di dermaga, Nggih. kena denda gede juga ya. Betul Pak. Kan tetapi kalau ada pandu di atas kapal, semua cover dari insurans Pak. Dari insuran ya. Sepanjang itu tidak human error. Ya, ya. Kan seringnya kecelakaan itu biasanya dari engine failure Pak. Kegagalan daripada kerja mesin. Kerja mesin kapal. Jadi, seperti tidak mau diberhentikan, seperti mesinnya tidak mau dimundurkan, sementara lajak kapalnya masih laju, sehingga nyenggol dermaga, nyenggol kapal lain. Kebanyakan Nah, daripada human error itu apa misalnya? kesalahan dari pandu atau dari nakodanya Bu. Oh, bisa nakodnya atau pandunya? Iya, Ya? Oh, bisa dibuktikannya dengan apa tuh Pak? dengan di mahkamah pelayaran Bu. Jadi setiap ada accident itu pertama diselesaikan dulu di pelabuhan setempat, dalam hal ini di kantor kesah bandaran. Apabila tidak bisa selesai di kantor sah bandar, maka akan diteruskan di mahkamah pelayaran di Jakarta Bu. Berarti ada penelitian dulu ya. Betul, terkait ada dengan penyidikan juga Pak. Penyidikan. Iya, Oh. ada penyidikan daripada mahkamah pelayaran. Oh. Di sana nanti akan disidangkan bahwa kesalahan ini timbulnya dari mana untuk pembuktiannya. Di situ akan ketemu nanti. Kapten Alem, mungkin bisa cerita ini untuk apa teman-teman yang mau berprofesi sebagai pilot atau Iya. pandu ini. Kira-kira apa ajakannya gitu ya? Sesuatu yang menarik, mungkin ke depan akan lebih banyak lagi profesi ini terbuka, Indonesia negara maritim, atau yang lainnya? Sebetulnya profesi pandu ini sangat menjanjikan Bu. Jadi pertama juga masih sedikit yang berprofesi di pandu. Cuman ya harus siap duka dulu Bu, yaitu tadi harus tahan ombak dulu Pak. Lomba Iya, fisik. betul Pak. Harus Iya. mempersiapkan fisik sebaik mungkin. Karena kita pertama kuliah di Akademi Pelayaran itu adalah pendidikannya semi militer Pak. Oh. Iya, pendidikannya semi militer yang jelas digojlok dengan sistem kemiliteran Bu. Ya. Kesamaptaan itu sudah pasti selama 3 bulan. Dan dalam kuliah teori 3 tahun itu juga semua serba militer Pak. Iya, iya. Jadi- Oh, saya pernah lihat tuh yang di mana Juanda itu, Akademi Pelayaran. Iya, Itu kok Politeknik Pelayaran Surabaya Bu. Politeknik Pelayaran. Mau makan disuruh lari-lari dulu. Iya, Mau laras. habis makan lari-lari lagi Iya. gitu ya. Mau kasihan habis keisi, terus lari lagi. Mau istirahat lari-lari lo beneran, terus bengok-bengok gitu ya. Iya. Akhirnya ya lialah gitu. Iya, itu kan semua itu ditekankan kan untuk melatih kedisiplinan. Betul, Ya. betul. Karena kita kerja di kapal itu sama dengan orang yang tidak pernah libur. 24 jam 24 non-stop, jam. Pak. Iya. Tapi Artinya kan ada shiftnya toh Pak? ada shift Pak, ada shift. Memang ya itu tadi saya bilang setiap 4 jam ganti jaga. Akan tapi kita di kapal itu sebetulnya kan standby terus Pak. In case of emergency, Iya, iya, iya. artinya kita harus siap kapan saja Bu. Iya, iya, iya. Gitu. Terus pernah mengalami suatu accident nggak misalnya kan dalam suatu memandu kapal atau apa gitu. Ya karena kan kita nggak tahu ya ketika kita memandu kapal kan kita naik tangga seperti tangga darurat itu Iya. kan Iya. dan sebagainya itu kan pasti pakai anu ya apa Life jacket, Pak. life jacket kan Iya. gitu kan Iya. tetapi kan kita tidak pakai harness dan sebagainya Betul. ya kan Betul. berarti kan life jacket doang kan Betul. terus naik secara manual Iya. nah bisa Jadi- nggak ketika tiba-tiba angin dar kita nggak tahu cuaca. Kalau untuk accident dengan kapal lain selama saya di Surabaya, alhamdulillah tidak pernah mengalami Bu. Iya. Tapi kalau saya jatuh dari tangga pandu atau pilot itu pernah sekali Pak. Ceplong gitu. Tapi Tidak Bu, nyemplung? tidak. Nggak Alhamdulillah karena kapal pandunya standby di bawah, jadi saya jatuhnya ke kapal pandu Bu. Oh. Jatuhnya ke kapal pandu, cuman ya patah tulang di bagian kanan ini Bu. Karena kena badan kapal itu tadi Iya, jatuhnya. iya. Itu kejadiannya. Temper. Iya. Ketemper. Jadi itu yang pernah Zaman saya alami. kapan bisa ketemper? Kejadiannya tahun 2010. Oh, baru ya? Iya Pak. 10 tahun yang lalu. Iya, iya. Jadi 3,5 bulan tidak bisa kerja Bu untuk Iya. proses penyembuhan. Proses recovery. Iya. Sampai diambil plannya ya. Iya, sampai diambil banyak. Nah, ini mempertahankan stamina. Ini kan butuh stamina fisik yang Iya, yang prima, Bu. prima. Berarti Iya. latihan fisik rutin Itu kan? berarti gimana? Untuk saya Selain pribadi, secara pribadi maupun dari instansi yang kalau dari instansi kita ikut olahraga di instansi sepertinya berat Bu. Tidak bisa mengikuti kalau dari instansi karena jam kerja kita yang
sehari masuk sehari libur itu tadi Bu. Apalagi kalau habis kerja malam, misal di kantor itu ada. Jadi kerjanya untuk pandu itu sehari masuk sehari off. Betul Pak. Sehari masuk sehari off. Sehari masuk itu maksimal 12 jam untuk kita kerja. Kalau habis kerja pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam kita off 24 jam. Kalau untuk kerja malam Bu, 12 jam 8 malam sampai 8 pagi itu kita libur 48 jam. Karena dianggapnya kerja malam lebih melelahkan daripada kan tidak boleh begadang. Betul Pak. Kalau tidak ada artinya. Cocok saja ini. Hidup Bang Roman. Hidup Bang Roman. Iya. Oke. Oh, jadi gitu ya. Kalau misalnya libur malam berarti off-nya 48 jam. Gitu. Untuk recovery ya. Untuk recovery. Betul. Ini tadi kan mengingat bahwa pekerjaannya itu sedemikian tinggi resikonya. Penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi. Dulu itu kok kepingin jadi pandu itu mungkin ada cita-cita atau gimana? Justru saya dulu cita-citanya jadi pilotnya airplane sebenarnya Bu. Oh gitu. Iya, dulu saya sudah pernah ikut tes di Ikatan Dinas Pendek yang diadakan oleh TNI AU. Nah, tapi tidak lolos Bu. Akhirnya saya banting setir ke Akademi Pelayaran karena mengikuti jejak kakak. Dan karena di pelayaran juga menjanjikan akan masa depan yang lebih baik Bu. Nah, masa depan lebih baik. Jadi menjadi seorang pandu itu menjanjikan ya. Jadi lumayan kalau Anda ingin jadi seorang pandu, apalagi sudah bintang 3. Strip 3 Pak. Strip 3 Pak. Strip 3. Maha pandu. Jadi dulu belum kepikiran untuk jadi pandu. Saya dulu nggak ngerti Bu, apa itu pandu. Nah, ngertinya banyak nggak tahu ini adik-adik. Iya, betul. Banyak yang tidak tahu apa itu pandu. Yang mengertinya biasanya setelah kita sekolah di Akademi Pelayaran. Itu pun di Akademi Pelayaran biasanya kita juga belum paham. Setelah kita berlayar sebagai mualim, baru kita akan paham Pak. Karena kita setelah di kapal masuk pelabuhan kan ada pandunya. Ini siapa sih yang naik ke kapal saya? Nah, apa sih ini? Dari situ kita mengenal seorang pandu. Gitu. Berarti ibaratnya di suatu pelayaran pandu itu adalah profesi tertinggi ya? Iya Pak. Jabatan tertinggi untuk di kapal itu ya? Sebetulnya setingkat dengan nakoda Pak. Setingkat dengan nakoda. Cuman di dalam kapal Jadi yang mengerti karakteristik kapal itu adalah nakoda. Yang mengerti karakteristik daripada pelabuhan atau alur pelayaran itu adalah seorang pandu Pak. Di situ kita kerjasama dengan nakoda. Jadi setiap kita naik di kapal itu, nakoda akan menginformasikan daripada karakteristik kapal Bu. Kapal saya begini Pak Pandu, kapal saya begini Pak Pandu, silakan dibawa. Atau kalau nakoda mau membawa juga kita akan menginformasikan kapten. Pak, boleh dikasih contoh komunikasi kalau tadi itu proses tuker ketika Bapak kapten naik ke atas kapal, si nakodanya bilang apa terus jawabannya apa gitu kira-kira komunikasinya gimana? Jadi itu namanya pilot and master exchange atau pertukaran informasi antara nakoda dengan pandu setempat. Bahasanya gimana tuh? Conversationnya kayak apa tuh? Ya kalau pas kapal asing kita menggunakan bahasa Inggris Bu. Iya. Bisa dikasih contoh gitu misalnya gimana nih? Jadi setiap pandu naik itu maka nakoda akan langsung menyambut pandu, oke, pilot. This is my vessel, length overall about 200 meter. This is main engine right hand propeller. If you going astern, my engine starboard. My bow going to starboard. And then anything else. Nanti kalau ada apa-apa juga kita akan tanya lebih panjang lagi dengan nakoda. Nih tukang parkir elit nih. Terus jawabannya pandu gimana? Atau pertanyaan wajibnya pandu tadi kan dia sudah handover nih cerita kondisi kapalnya. Kita bisa menanyakan karakteristik kapal itu yaitu tadi Bu mengenai kekuatan daripada daya mesinnya. Terus kapal itu cenderung maju apa cenderung mundur apabila di stop mesinnya. Terus baling-balingnya putar kanan atau putar kiri karena itu berpengaruh terhadap olah gerak kapal. Nah, itu aja Bu yang penting. Jadi yang utama itu aja. Dan kita menginformasikan ke nakoda bahwa di pelabuhan ini kapten pasang tertingginya itu sekian meter dan kalau jam sekian tuh arusnya keluar, jam sekian arusnya masuk.
Itu yang kita informasikan ke nakoda. Di sini nanti ada dangkalan, ada kerangka kapal dan sebagainya. Sudah saya pusing kasih kamu aja ya. Ya, makanya tadi kan, Iya. bahwa ketika seorang nakoda itu kan Iya. belum tentu paham karakteristik dari makanya. pelabuhan tersebut, Nakodanya sehingga kan bisa saya di pusing. handover kan ke si pandunya ini. Jadi ya seperti saya bilang tadi, nih tukang parkir elit nih. Kalau saya misalnya bawa mobil, mau vali saya kasihkan kan ke petugas valinya kan dari tempat tersebut atau dari hotel tersebut. Nah ini yang tukang vali yang kapal elit itu. Gila, tukang parkir elit. Bukan mobil. Ibaratnya seperti itu, bener kan? Iya, Itu betul, dia. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang pandu itu tadi ya tahapannya sekolah dulu di akademi pelayaran ya, Cap ya. Kemudian SMA-nya harus ijazah IPA, Pak? SMA-nya harus ijazah IPA. Kalau non IPA jangan harap. Iya. Yang IPA, yang non IPA profesi yang lain aja ya. Jadi IPA dulu, terus akademi pelayaran. Betul. Kemudian jadi Harus mu'alim. ambil jurusan nautika, Pak? Harus jurusan Lautika. Nautika. Oh, Nautika. 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 Harus jurusan Nautika. Oh, sebenarnya ada jurusan lainnya ya? Ada, Selain Pak. Nautika. Jadi di Ya? Akademi Pelayaran itu ada 3 jurusan, Bu. Nautika, Teknika, dan Tata Laksana. Oh. Nautika itu adalah calon nakoda itu tadi. Pokoknya yang layan-layan. Teknika itu adalah calon masinis di atas kapal. Oh. Sedangkan Tata Laksana itu administrasi kepelabuhanan, Pak. Oh. Lebih banyak di kantor nanti, tidak berlayar. Di administrasinya ya? Betul, Dan di semuanya harus tetap IPA semua. Kalau di Tata Laksana IPS bisa, Pak. Oh, tak laksana IPS bisa? Betul. Sama Nautika sama Teknika harus IPA, Pak. Oh, itu Atau berarti- STM Permesinan. Ngurus Oke, mesin. mesin. Iya, kalau teknika. Engine kan soalnya kan. Iya. Oke, jadi kalau mau jadi nakoda harus Nautika. Harus Nautika. Kemudian jadi mu'alim dulu. Nggih. Mu'alim 3. Mualim 2, Mualim 1, baru Ya, nakoda. Baru nakoda. Seorang mu'alim pun baru tahu kalau nanti ada profesi yang namanya pandu. Kalau sekolah belum tentu tahu juga. Belum kan tentu tadi tahu ya. juga. Nah, kemudian jadi nakoda baru bisa menjadi seorang pandu. Nggih. Ya kan? Pandu pun juga ada lagi tahapannya, pandu 3, pandu 2, pandu 1. Nah, pandu 1 ini adalah pandu yang pandu Mahadewa tadi itu ya. Kapten pilot, Alim ya. ini. Nggih. Itu. Jadi alhamdulillah untuk Pelindo 3 pun sudah ditunjuk sebagai pelaksana daripada pemanduan laut dalam di Selat Malaka oleh pemerintah. Jadi walaupun kita kantor pusatnya ada di Surabaya, tapi untuk pemanduan di Selat Malaka kita juga melayani, Bu. Ini di seluruh negara itu ada pandu juga gini ya? Seluruh negara. Ini peraturan internasional, Bu. Peraturan internasional. Karena terkait dengan asuransi kapal. Oke, berarti ada juga kayak asosiasinya. Ada, Bu. Jadi pandu gitu ya? asosiasi pandu sedunia itu namanya IMPA, International Maritime Pilot Association. Oh, oke. Untuk Indonesia namanya INAMPA, Indonesia Maritime Pilot Association. Oke, oke. Kebetulan di INAMPA pun itu dibagi-bagi, ada beberapa DPW, Bu, Dewan Pimpinan Wilayah. Oh, oke. Jadi untuk Pelindo 1 yang di Medan itu Oke. namanya DPW 1, Pelindo 2 itu DPW 2, Pelindo 3 DPW 3 yang kebetulan ada ketuanya saya sendiri, Bu. Ketua DPW 3. Oke, oke. Terus untuk Makassar itu DPW 4, untuk DPW 5 itu yang pandu-pandu yang bekerja di Pertamina dan pengeboran lepas pantai, Pak. Oke. Untuk DPW 6 itu khusus di Kepulauan Riau dan ASEAN, Pak. Oke. Jadi ada 6 DPW di Ya, Indonesia. berarti kalau organisasi ini lebih apa ya? Kayak transfer knowledge, Betul. terus upgrade skill para Betul. pandu, Betul. kayak gitu ya. Gitu. Atau sharing experience terkait Sharing pengalaman di experience. area sekitar Iya, ya. betul Oke. Gitu. Jadi Arisan Mbak, pandu ada juga. arisan pandu. Bahkan pertemuan pandu rutin sedunia masih ada. Ada. Oh, iya. Untuk pandu itu jadi ada pertemuan pandu se-Asia Pasifik, ada yang pertemuan pandu tingkat dunia. Itu masih ada. Oke. Sepertinya terakhir kemarin di Meksiko pada waktu Lebaran kemarin. Halal-bihalalnya di Meksiko nih. Iya, cuman kita nggak bisa berangkat ke Iya, pandemi. Terakhir kita berangkat ke Australia untuk pertemuan pandu se-Asia tahun Pasifik. yang dulu. Betul, bulan Oktober 2019. Oh ya, setahun lalu. Oke. Seru ya, saya juga baru tahu ini profesi pandu seperti ini. Jadi ibaratnya ya pandu ini seperti ATC ya kalau di Kalau mana di bandara penerbangan Iya. ya. Oh, di bandara dulu ATC sama ya. dengan ATC. Sama dengan ATC. Cuman kan kalau petugas ATC nggak mungkin jemput pesawat kan nggak mungkin kan. Kalau pandu itu wajib jemput kapal. Kan nggak mungkin kan kalau pesawat di tengah. Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca itu kan nggak mungkin kan. Keren loh. Jadi seorang pandu itu. Ya. Oke. Jadi Gitu ya? ini kasanah lagi sebuah profesi yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman adik-adik yang
mau berkarir atau menentukan karirnya. Iya, gitu di pelayaran terutama ya. Di pelayaran, sebuah profesi yang tidak biasa dan karena jumlahnya sangat terbatas, maka biasanya harga jualnya juga tinggi. Iya. Namanya juga tukang parkir elit. Terima kasih Kapten Alim ya. Sukses terus dan sehat terus ya kan. Jadi jangan lupa ya untuk selalu like, komen dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konten kami, bisa di komen. Bisa jadi pertanyaan Anda bisa jadi salah satu materi kita ya di NN Talk berikutnya ya. Betul. Dan sampai jumpa di NN Talk berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik lainnya atau konten-konten kami berdua menarik lainnya. Sampai jumpa.